sekarang kita masuk ke contoh gerak atau getaran campuran. Jadi campuran antara gerak rotasi dan translasi. Nah, ini misalkan ada sebuah puli. Kemudian di engsel ada laker di sini ya, sini ada laker sehingga dia bisa pulinya bebas muter gitu, bebas bergerak bolak balik. Nah di sini misalkan ini kita kasih gas, nah kemudian di puli ini kita gantungkan melalui kawat yang tidak bermassa sebuah massa M, nah, gitu ya. Ini kawat tak bermassa. Nih. Nah tentunya diketahui jarak-jaraknya ya. Pusat rotasi itu ada di O, kemudian ini jari-jari puli R besar. Jari puli R besar, kemudian kita anggap momen inersia massa terhadap titik 0 I0. I0 itu adalah momen inersia massa puli. Nah ini sudah lengkap ya, sudah lengkap soalnya. Jadi ada gas, ada puli yang diengsel di O atau dikasih laker ini di O, terus kemudian diberi massa melalui kawat yang tidak bermassa. Nah tentunya kalau Anda membayangkan gerakannya, Anda harus bayangkan gerakan dulu ya. Ini puli ini kan bergerak gini, krek bolak balik gitu ya. Ini. Nah ini panjang pendek, dan ini massanya naik turun begitu ya. Oke. Nah maka pertama seperti biasanya gambar di BB itu adalah titik garis referensi ya ini, garis sumbunya si puli, garis sumbunya. Referensi vertikal, ini referensi horizontal. Ini. Nah, Anda membayangkan misalkan si puli ini Anda kasih garis ini. Nah, posisi diamnya Anda kasih garis ini, nah, merah ini dari jarinya itu. Nah, kalau dia bergerak, taruhlah berlawanan jarum jam ya. Tadi sudah contohnya searah jarum jam, sekarang dia bergerak berlawanan, sedang bergerak ini, krek ini. Nah, tentunya garis merah ini kan akan berubah posisinya, begini kan. Nah, ini M. Ya, paham ya? Jadi posisi dia begini, dia gerak berlawanan jarum jam sejauh theta. Nah ini dari posisi diem menuju ke posisi yang baru Anda gambarkan theta. Nah asumsinya tentunya juga percepatan searah dengan theta juga ini searah. Nah dari arah percepatan yang sudah diketahui berlawanan jarum jam akan dibutuhkan gaya inersial yang searah jarum jam berlawanan dengan arah percepatan. Gitu. Nah kita gambarkan momen inersialnya. Searah jarum jam besarnya adalah I0 theta double dot. Ini T0. Jadi kalau kita gambar lingkarannya, jadi ini ya, lingkaran pulinya ini. Maaf, enggak terlalu bulat. Nah sekarang kalau si puli ini bergerak berlawanan jarum jam, tentunya si massa naik ya, massa naik. Nah gitu ya, massa naik. Kemudian ini ada
si puli itu kan narik massa ke atas, tentunya dia akan tertarik ke bawah akibat puli, karena dia narik maka si puli akan merasakan tarikan ke bawah ya dari sini. Nah ini taruhlah misalkan ini T. Nah T itu aksi reaksi ini T, ini ada massa ini sedang bergerak ke atas, ini juga T, kemudian bergerak ke atas, tentunya ada gaya inersia ke arah bawah. Ini besarnya adalah M, taruhlah ini X double dot ya, kita nanti cari tahu X nya berapa, kita hubungkan dengan theta ini, kita hubungkan dengan theta, X nya ini berapa. Nah kalau kita gambarkan di sini, tentunya ini juga ini ya, ini theta, gini theta, ini ya garis horizontal kan juga naik kan, berlawanan jarum jam. Nah inilah X, ini X, begini nih X. Jadi posisi dari sini menuju ke sini itu X. Nah kalau ini R, maka X itu adalah R sin theta atau R theta. Kita peroleh mx double dot itu adalah m r theta double dot ini, gitu ya. Nah sekarang kita lihat ini dulu, si massa ini ya. Jadi dia ada gaya ke atas sebesar T, ada gaya inersial sebesar mx double dot, sehingga kita bisa gunakan hukum Newton 1 untuk M, itu sigma F vertikal harus sama dengan 0 kan. Ini kalau ke atas positif, T positif, ini ke arah atas positif, maka T positif ke bawah negatif kan, minus M X double dot sama dengan 0, sehingga Anda peroleh T sama dengan M X double dot. Kita dapat satu hubungan T sama dengan M X double dot, ini taruhlah Anda kasih persamaan 1 gitu. Jadi ada dua benda ya, ada massa, ada puli gitu. Nah sekarang kita lihat puli. Nah ini belum lengkap kan, ini kan nadanya adalah gaya bekas, belum kita gambar. Nah sekarang kita gambar, karena si puli ini bergerak berlawanan jarum jam, dia akan menekan pegas, sehingga pegas itu akan melakukan perlawanan, jadi menekan puli gitu. Artinya si pegas itu akan arahnya ke sana. Berapa? Tentunya ini geserannya itu dari titik yang baru menuju ke posisi awalnya ini misalkan X, ini X, ini X1 misalkan ya, yang bawah sudah X ini ya, tadi ini X1, maka kita tahu bahwa X1 ini adalah R sin theta atau R theta, karena kalau ini kecil mendekati theta sin theta, sehingga kita peroleh gaya bekas itu adalah K R theta. K kali X gitu intinya ya, K kali X1, sementara X1 nya itu adalah R theta, sehingga gaya bekas itu adalah K R theta, arahnya menekan si puli, karena puli itu kan menekan bekas ke arah sana, si puli merasakan tekanan atau gaya reaksi bekas itu ke arah kanan gitu. Nah dari sini ini sudah lengkap ya, gambar momen sama gaya-gaya yang terjadi pada puli sudah lengkap, maka kita bisa gunakan hukum Newton 1 untuk puli. Tentunya persamaan momen ini ya, bukan persamaan gaya. Kalau ini kan yang timbul gaya aja, tidak ada momen ya, persamaan gaya. Kalau ini ada momen, persamaan momen. Sigma momen terhadap titik pusat rotasi titik 0 itu harus sama dengan 0 gitu ya. Ini saya garis supaya enggak tuh. Nah momen inersia itu searah jarum jam, kita gunakan ini tanda positifnya itu searah jarum jam I0 theta double dot, I0 theta double dot positif. Nah sekarang gaya bekasnya ini lengan momennya ini
katakan gaya bekas ke arah sana, jadi geraknya searah juga, jadi positif kan. Ya, gaya bekasnya KR theta. Nah sekarang jarak momen atau lengan momennya tentunya ini ya, gaya di sini ada jarak tegak lurus. Nah ini gaya horizontal, tentunya jaraknya vertikal. Nah ini adalah R cos. Jadi jarak momen itu adalah R cos theta. Gitu. Ini gaya bekas, ini gaya momen inersial. Nah ini sekarang T nya ke arah sana, lengan momennya tentunya horizontal ya, T vertikal, lengan momennya horizontal. Nah, ini R ya, R cos theta. Arahnya searah dengan ini, tentunya positif. T gaya kalikan jaraknya R cos theta gitu. 1, 2, 3 cukup, 1, 2, 3 cukup. Jadi ini sama dengan 0 ya, tidak cukup. Di bawahnya saya tulis sama dengan 0 gitu. Nah cos ini kan mendekati 1 T itu kita peroleh bila T nya itu mx double dot, kita masukkan di sini gitu. Sehingga diperoleh persamaan baru I0 theta double dot plus ya, plus mx double dot itu T, mx double dot ini R kali R ya, kali R, karena cos theta mendekati 1 sama dengan 0. Ini. Nah, ini dulu plus bawahnya ya, K R kuadrat, ini R kali R kuadrat theta sama dengan 0. Nah sekarang ini masih X double dot. Nah kita tahu bahwa mx double dot itu mr theta double dot. Nah, kita masukkan ke situ I0 theta double dot plus mx double dot itu mr theta double dot kalikan R plus kr kuadrat theta sama dengan 0 gitu. Nah Anda perhatikan bahwa ini R kali R, sehingga ini adalah R kuadrat. Ini saya tambahkan sini R kuadrat, ini saya hapus ya, nah, ini. Sehingga gerak campuran itu akan menimbulkan dua momen inersial, gerak campuran itu akan menimbulkan inersial, ada dua ini ya. Jadi yang satu translasi, kemudian yang satu rotasi. Yang translasi kita ubah menjadi rotasi dalam bentuk seperti ini gitu. Nah sekarang ini saya tulis di sini, ya. Ini kita gabung theta double dot dengan theta double dot, ini kita gabung sehingga Anda peroleh persamaan baru I0 plus mr kuadrat ya, mr kuadrat theta double dot plus kr kuadrat r kuadrat theta sama dengan 0 gitu. Nah ini jadi massa ekivalen. Sementara kr kuadrat ini adalah kekakuan ekivalen. Anda peroleh omega n sama dengan akar k ekivalen per m ekivalen gitu ya. M ekivalen itu adalah I0 plus mr kuadrat, k ekivalennya kr kuadrat gitu. Jadi ini Anda tinggal masukkan omega n sama dengan ini dibagi ini. Anda masukkan aja. Oke, saya pikir itu cukup.